Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok 5 TPB 46. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja alat untuk memenuhi penilaian tugas besar RBL dengan judul Motor Listrik Sederhana pada Arus Searah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Nela Rizky Baryawan dengan NIM 122350065 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Feby Sintika Bersembiring dengan NIM 123300052 dari Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Muti Latifah Amini dari Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 122350066. Perkenalkan, nama saya Zaki Ardianti dari Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 1223500. Perkenalkan, nama saya Putri Zakia Zahra dari Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 1223572. Perkenalkan, saya Anggi Tatiana dari Prodi Rekayasa Kehutanan dengan NIM 122420062. Motor listrik. Motor listrik adalah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini biasa digunakan untuk menggerakkan kompresor kipas angin atau blower dan lain-lain. Fungsi motor listrik yaitu sebagai penggerak mula suatu mesin. Bagian motor listrik terdiri dari dua bagian, yaitu rotor dan stator. Rotor adalah bagian yang berputar yang terdiri dari kumparan jangkar. Sedangkan stator adalah bagian yang tidak berputar dan terdiri dari kumparan medan dan rangka. Jenis-jenis motor listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama, arus searah dan yang kedua, arus bolak-balik. Arus listrik searah. Arus listrik sederhana atau biasa disebut dengan DC adalah bentuk suatu arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Pada umumnya, baik arus maupun tegangan listrik DC dihasilkan oleh pembangkit daya baterai dinamo dan sel surya. Tegangan atau arus DC memiliki besaran nilai atau amplitudo yang tetap dan arah mengalirnya arus yang telah ditentukan. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan. Penerapan umum gaya Lorentz pada motor listrik. Persamaan pertama yaitu gaya gerak listrik induksi dengan rumus E induksi sama dengan N D flux per GT sama dengan N D kali B kali A kali cos theta juga T. Persamaan kedua yaitu besar gaya Lorentz dengan rumus gaya Lorentz sama dengan B kali I kali L kali sin alpha. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu baterai, kawat tembaga 1,2 mm dan magnet neodymium. Pertama-tama siapkan kawat tembaga 1,2 mm lalu potong sesuai ukuran yang kita mau. Lalu bentuk kawat sesuai baterai yang kita gunakan. Nah, lalu letakkan kawat di atas baterai yang kita sediakan. Muter gerakan. Letakkan kawat di atas baterai dan biarkan baterai memutar kawat. Lalu kita balik magnet
kita lihat apa yang terjadi pada rangkaian. Setelah baterai dibalik, ternyata rangkaian dapat berputar melawan arah jarum jam. Kesimpulan percobaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan kali ini yaitu kawat berputar searah jarum jam. Ketika kutub magnet dibalik, arah putaran kawat juga berubah. Hal ini berarti kehadiran magnet mempengaruhi gerakan kawat. Interaksi listrik dalam kawat tembaga dan medan magnet menghasilkan gaya Lorentz. Gaya Lorentz menghasilkan resultan torsi pada kawat sehingga kawat dapat berputar. Namun dalam alat ini, penggunaan baterai litium tidak bekerja dengan efektif karena energi yang dikeluarkan baterai litium terlalu besar sehingga menimbulkan percikan api. Pada motor listrik sederhana, arus searah memiliki keunikan dan kelemahan. Keunikannya ialah kinerja konstan, torsi awal bernilai besar, sistem kontrol yang dimiliki cenderung sederhana dan mudah, desainnya sederhana, alat dan bahan lebih murah. Sedangkan kelemahannya ialah tidak dapat digunakan untuk mengaplikasikan yang memerlukan daya besar, pemeliharaan lebih sulit, dan juga kecepatan tidak dapat dikontrol. Sekian presentasi hasil kerja kami. Bila terdapat saran dan kritik akan sangat membantu untuk kami. Terima kasih.